Hello Bristers, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa subscribe YouTube gue, nyalain notifikasi belnya nih di sini, dan juga follow Instagram gue, linknya ada di sini. Biar kalian selalu update dengan apa yang terjadi di channel gue sama Instagram gue. So, happy watching, enjoy, bye-bye. Hello Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Today berbeda dari sebelumnya. Biasa gue akan bercerita tentang pengalaman hidup seseorang. Sekarang gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Mungkin 2 minggu lalu udah ada yang lihat Instagram gue. Tuh ada feed yang judulnya Q&A. Intinya orang-orang bertanya tentang gue lah, diri gue. So, gue akan menjawab itu sekarang sesuai janji. Tapi nggak semuanya ya gue jawab, sorry banget. Jadi ada beberapa yang udah dipilih sama tim gue. Nanti nextnya akan masuk ke Q&A berikutnya ya. So jangan lupa makanya follow Instagram gue, subscribe juga YouTube, follow Instagram biar bisa tanya-tanya nih seputar tentang Albert Putra. Aduh, nggak penting banget, tapi nggak apa-apa lah ya. So, ini udah ada listnya nih. Nggak kelihatan kali ya. Ini ada lumayan banyak ya. Oke, kita mulai aja ya. So, pertanyaan pertama dari Kristandi P. Classic story behind why you start the podcast and the name you chose si bagus buat podcast. So, hello Kristandi, ini teman SD gua. So, lu nanya kenapa gua start podcast? Sebetulnya hal simple sih. Waktu itu gue juga random banget ini terjadinya karena kita lagi pandemi dan gue juga bosen diam-diam di rumah. Mikir apa yang bisa kita lakukan untuk bermanfaat untuk sekitar kita, terutama anak-anak muda ya. Gue berpikirnya seperti itu. Jadi gue berpikir anak-anak muda sekarang mungkin butuh bantuan, butuh ya ide di luar kebiasaan mereka atau pelajaran dari pengalaman seseorang. Jadi bisa membangun lah, ibaratnya dibukakan jalan. Kayak dulu kita pas masih muda mau jadi fotografer misalnya, bingung, as simple as mau beli kameranya dulu atau kita latihan asah skill dulu. Hal-hal gitu mungkin ya generasi muda gua harap dengan video gua ini, podcast gua ini, lu semua bisa terbantu lah. Jadi ada masukan lah dari luar. Jadi ide lu lebih kebuka, perspektifnya lebih terbuka kan, jadi lebih enak kan. Nama podcast gua ya sebetulnya AP, Albert Putra A Podcast. Ya itu sebetulnya Albert Putra Podcast kan, as simple as that. Cuma podcast sebetulnya ada makna tersendiri dari gua. Dulu gue suka baca One Single Act of Random Kindness at a Time, One Simple Kindness at a Time. Nah ini gue juga mengikuti hal tersebut, One Podcast at a Time, dimana gue rasa satu podcast setiap saat akan membantu sebagian orang. Gue gak tahu siapa yang akan merasa terbantu, tapi gue rasa informasi ini bisa menjadi sumber pengetahuan, sumber kebahagiaan buat orang-orang di luar sana lah. Amin ya. Udah, next deh ke pertanyaan berikutnya. Ini dari, ya ampun, David Perdana. Halo bro. So, David, lu nanya apa hal baru yang perlu disyukuri selama pandemi? Yang perlu gue syukurin ya, gue bersyukur gue bisa berkumpul bersama keluarga lebih sering. Gue bersyukur bisa melihat perkembangan anak gue secara signifikan. Gue bersyukur untuk segala sesuatunya yang terjadi, dari ya lo lebih hemat, lo lebih bisa mengatur berbagai hal, lo belajar dari kesalahan-kesalahan bisnis yang lo buat. Dan yang paling gue syukurin, gue terbuka matanya untuk bisa ya untuk podcast ini. Karena gue merasa
mungkin dengan gue melakukan podcast ini kita bisa jadi pelita bagi orang banyak ya. So David, buat kalian yang pengen tahu David nih, dia udah pernah masuk ke podcast gue, langsung cek aja di channel gue. Dia seorang arsitek dan the man behind Cumulo The Breeze. Penasaran? Langsung cek aja ya. Wow, ini ada perempuan adik kelas gua yang nanya nih. Pertanyaan selanjutnya dari Ivena Antonia. What is the craziest thing you've ever done and will you do it again? Craziest thing ya. Craziest thing yang gue pernah lakukan itu sama teman-teman gue. Gue bertiga waktu itu. Gila sih, ini menurut gue gila lah. Gue bertiga cowok-cowok random banget. Gue karaoke. Berempat. Gue karaoke di Peak karena kita bosen banget gak tahu mau ngapain. Dan terjadilah kita beli ya alkohol lah ya. Gue minum alkohol which is kayaknya 1 atau 2 botol kita habisin berempat. Tanpa teh, tanpa apapun itu, jadi bener-bener pure alkohol. Di hari itu, gue sih gak sampai blackout ya. Gue cuma pusing, gue gak bisa pulang dan akhirnya gue harus nginap di tempat teman gue. Dan gue tidak akan mengulangi hal itu lagi. Sorry teman-teman terbaikku di luar sana yang lagi nonton. Gue gak mau ngelakuin lagi karena gak enak banget. Alkoholnya bleh. Paling itu ya, mungkin ya, gak tahu ya buat, semoga termasuk gila ya buat kalian semua ya. Wow, ini pertanyaan selanjutnya dari Yewe Sutanto. Pernah gak regret any decision you made? Pernah gak regret ya? Gue rasa gue gak pernah regret sih. Gue regret if I miss an opportunity. Kalau gue merasa mestinya gue jalanin itu dari dulu, mestinya gue ini. Tapi setelah gue pikir tidak pernah ada kata penyesalan ya. Karena gue yakin setiap apa yang kita lakukan sekarang ini tuh berimbas untuk masa depan kita. Gue belajar banyak dari apa yang terjadi di masa lalu. Jadi segala kesalahan yang gue buat dulu itu yang membentuk gue sekarang. Jadi secara keseluruhan enggak lah, gue nggak regret lah, gue mensyukuri hal itu. Next dari Handri GG, kenapa pilih balik Indo nggak lanjutin passion di art drawing? Boleh sekalian diceritain buat next podcast. Kenapa pilih balik Indo? Oke, buat Bristers yang nggak tahu, dulu gue sekolah di Melbourne, Australia. Jadi gue sekolah, ya sebelumnya gue di Perth, gue pindah ke Melbourne. Gue sekolah dari year 12 dan kenapa gue pulang? Karena gue bosen, jujur aja gue bosen. Orang pada bilang, kan enak sekolah di luar, kan enak, nyaman tempatnya ini. Cuma gue ngerasa bosan jujur aja. Kenapa gue ngerasa bosan? Kayak sorry to say, ya ini in my opinion ya, gue merasa tantangannya sudah kurang di sana dan gue merasa tetap I love my country, I love where I came from gitu. Emang Indonesia tempat gue untuk berkarya, tempat gue ya menghasilkan di Indonesia lah. Karena ya gue bahasa utama gue juga Indonesia, lebih gampang ngomongnya. Dan gue yakin gue bisa bermanfaat lah di Indonesia. Oke, ini kenapa nggak lanjutin passion di art? Oke, Bristers, gue nih anak art, gue suka gambar, gue suka desain, gue suka segala sesuatunya yang bersifat seni. Cuma kenapa gue nggak lanjutin? Karena gue menganggap itu hobi. Gue pribadi, gue merasa gue nggak bisa kerja kalau berurusan sama hobi. Karena sifat gue yang bisa dibilang perfeksionis ya. Jadi gue kalau soal gambar, soal ngedesain tuh garis kelewat dikit aja gue gatelnya setengah mati. Gue bisa ngulang. Waktu itu sempat gue pernah ngerjain
tugas, gue kerjain tugasnya tuh kayak udah hampir 2 hari gue buang untuk tugas itu, gue nggak suka, gue ngulang lagi. Karena memang gue nggak nyaman aja. Padahal banyak banget yang bilang, misalnya yang A lebih bagus daripada yang B. Tapi gue tetap pilih yang B karena gue lebih srek, misalnya begitu. Jadi ya sudah lah ya. Life goes on dan here I am. Gue tahu-tahu bikin podcast ini out of nowhere banget sih. Wow. Nextnya dari Melita Lumanto. Hai Mel, ini temen gue dari Melbourne. What is your turning point in life? Wah, pertanyaannya berat juga Mel. My turning point in life begitu gue berkeluarga. Itu as simple as that. Karena begitu gue berkeluarga, gue merasa ada tantangan hidup baru, ada tanggung jawab baru, ada petualangan baru, dan gue menikmatinya. Dan itu the biggest turning point gue, dimana gue benar-benar berubah jadi anak yang lebih serius untuk melakukan sesuatu hal, lebih fokus, lebih semangat. Ya pokoknya hal-hal positif jadi keluar lah. Thank you Mel, ini pertanyaan cukup bagus dan gue gak pernah pikirin sebelumnya. Udah ya, kita lanjut ke yang berikutnya. It's Jokel. Ya, Jokel, gue tahu sih orangnya nih. Apa hal baru atau pelajaran baru yang Koko AP dapat pada masa pandemi ini? Baik dalam lingkup bisnis maupun perekonomian, seperti inovasi, apa yang harus dilakukan atau sebagainya. Mau tahu dong jawabannya? Pelajaran baru ya? Tadi ini pertanyaan mirip banget sama mungkin yang gue bilang, hal yang dapat disyukuri ya, yang tadi David tanya ya. Pelajaran yang gue terima sekarang itu lebih ke arah how you manage your business, how you see good things di situasi seperti ini, di kondisi COVID kita sekarang ini. Lu selalu melihat serba kekurangan ya kayaknya ya. Cuma dari sisi positifnya apa, gue bisa lebih bersyukur, gue bisa lebih melihat sesuatunya secara positif pastinya. Kayak di saat lo merasa kurang atau di saat lo merasa nggak sanggup, sebetulnya banyak cara menuju Roma, banyak cara untuk menghadapi segala masalah yang ada. Dan gue yakin itu salah satu pelajaran yang gue dapat. Dan terutama gue belajar sabar. Karena segala sesuatunya itu adalah proses. Lu gak bisa memaksa untuk mendapatkan hasil yang luar biasa besok. Karena sesuatu yang lu pingin bertahan lama, itu prosesnya juga panjang. Tidak ada yang instan di dunia ini kecuali mie instan. Nah, sekarang dalam lingkup bisnis maupun perekonomian ya. Tadi yang gue jawab itu untuk lingkup bisnis dan perekonomian. Nah, sekarang inovasi. Ini buat gue inovasi. Gue tiba-tiba jadi podcast karena gue tidak pernah kepikiran untuk ada di dunia entertainment ataupun hal-hal yang bersifat media ya. Gue gak pernah kepikiran. Memang gue sempat belajar perfilman, tapi gue lebih suka scripting. Jadi benar-benar orang di balik layar. Tapi ini benar-benar inovasi. Nah buat kalian mungkin yang nanya, gue harus ngapain ya? Inovasi apa yang harus gue lakukan ya? Mungkin kalian bisa ngelihat di kala pandemi ini, kalian bisa ngelihat diri kalian sendiri, kalian bisa ngelihat passion Anda, skill Anda. Lu semua gue yakin lu punya suatu kemampuan di bawah sadar lu, yang lu benar-benar tanpa sadar lu demen mengikutinya, lu demen belajar. Jujur gue pribadi demen denger podcast, gue demen denger cerita orang, gue demen belajar dari segala sesuatu hal. Karena gue percaya belajar itu dari lingkaran kita sendiri aja itu udah banyak ilmu banget di situ. Nah itu awal mulanya dan alasan gue kenapa jadi podcast juga sih sebetulnya.
Itu juga mungkin bisa menjawab pertanyaan Kristandi tadi ya. Mungkin gue ada kurang jawab. Ya udah ini gue tambahin ya. Next. Halo Dede Novi. Ini Immanuela Novia. Hello, apa kabar? So, pertanyaan dia itu gimana sih bagi waktu sama kerjaan, hobi, keluarga, projects? Wow. Ini jujur, Nov. Gue pribadi juga masih berantakan untuk ini. Gue pribadi masih suka intinya jawabannya cuma satu lah. Disiplin. Karena begitu lo disiplin, lo sudah menjadi kebiasaan, lo akan kerjaan lo sudah ada waktunya, hobi lo udah ada waktunya, keluarga, proyek semuanya lo pasti akan meluangkan waktu lah. Pada intinya tidak ada kata menurut gue nih, nggak ada orang yang bisa ngomong, wah gue nggak punya waktu, waktu gue udah habis. Itu menurut gue nggak ada. Karena apa? Itu skala prioritas. Di saat itu merupakan hal penting buat kalian semua, waktunya pasti akan ada. Percayalah. Dan pasti di luar sadar juga akan membuat waktu untuk apapun yang kalian lakukan. Apalagi kalau itu skala prioritasnya sangat tinggi buat kalian. Oke, next ke, ya ampun, ini sahabat gua, Ray Jello. Hi Ray, what's up? Oke, dia bilang, ajak istri dong, ajak bawa bicara, mau denger soal work sambil juggling, ngurus anak, rumah tangga, dan dai bakso. Wah, ini rumit juga nih. Untuk khusus Ray Jello, bila kamu mau tahu atau Bristers mau tahu lah, follow Instagram gua, subscribe YouTube, nanti tunggu aja ya. Sama banyakin komen aja nih, komen soal mau dong sama podcast sama istri gua. Nanti kan istri gue baca tuh, nanti dia juga nongol sendiri. Oke, bantu di komen ya. Aduh, gue dapat pertanyaan dari atas langit nih. Siapa yang nggak tahu? Ayo Bristers, manusia di atas langit siapa? Siapa? Betul dong, Melvin Tenggara. Ini pertanyaannya kenapa, Vin? Kenapa saya single terus? Itu pertanyaan cuma lu yang bisa jawab, Vin. Bukan gua nggak bisa bantu lu jawab pertanyaan ini. Nih gini aja ya Bristers ya, bisa kita lihat nih. Melvin Tenggara, mukanya kayak begini, mobilnya begini, nggak punya pacar, alasannya kenapa ayo? Oke lah gini Vin, ini mah bukan pertanyaan, gue bantu lo aja deh ya Vin ya. Bristers, khususnya yang perempuan, bila kalian pingin melamar menjadi pasangan hidup Melvin, boleh kirimkan ke SMS di bawah. Enggak lah, bercanda. Vin, pokoknya lo cari aja, gue yakin ada waktunya semuanya. Semua akan indah pada waktunya, balik lagi ini adalah tahap proses. Lo gak usah takut, gue yakin banyak banget yang mau ngantri buat seorang koko ganteng itu. Oke? Nanti gue bantuin deh ya, gue sambil cariin ya. Next dari Krishna. Ini Krishna.Exena Group. Oi mau dong, mau apa nih? Lu gua ajak podcast kagak mau datang dah. BTW, congrats ya. Ini gue podcast berarti H-2 sebelum lo merit nih. Lancar-lancar ya bro. Ntar abis itu lo harus datang ke sini podcast sama gue. Oke? Ya ampun, gue terharu banget. Wah, gue di WA sama Cici sama Koko Hits Jakarta nih. Halo Benny Lims, halo Jejo, dan halo Cat Agustin. Ini pertanyaannya semuanya sama nih. Masih suka sepeda nggak? Sepeda kapan lagi? Kok udah lama banget nggak sepedaan? Sorry ya guys. Bristers juga tahu gue lagi
takut banget keluar rumah. Jadi sepedaan lagi gue stop dulu karena gue mikirin juga anak istri di rumah, karena gue sedikit parno ya. Terakhir gue habis goes sama lu Cat. Waktu itu birthday-nya Cat Agustin, kita ada birthday ride lah ya. Kita goes bareng, terus habis itu gue pulang dari goes itu gue sakit. Gue periksa, dokter suruh gue isolasi, dan gue sambil tes ya memang gue negatif, nggak ada hubungan sama corona atau apapun. Cuma karena isolasi itu gue berasa apa ya, gue berasa takut, gue berasa sedih karena gue nggak ketemu anak istri seminggu. Lumayan juga rasanya, tapi nanti pasti kita bareng lagi kok, oke? Gue butuh membakar kalori nih. Next dari ini cowok ganteng satu, single juga. Gue tahu nih orang. Ya iyalah, dia saudara gue. Nikola Setiadi. Dream guest siapa Niko? Waduh, dream guest gue ya. Dream guest gue bisa dibilang, oke, gue cerita sedikit ya Bristers. Dulu tuh gue pengen banget jadi pemain bola. Cuma sangat disayangkan, singkat cerita gue cedera, ada salah satu pembuluh darah gue pecah. Jadinya gue sudah tidak bisa lanjut lagi. Sampai sekarang pun gue sudah tidak bermain sepak bola lagi. Sepak bola lapangan gede ya, lapangan hijau ya. Nah kalau ditanya gue pingin siapa, udah pasti idola sepak bola gue. Gue pengen Fernando Torres ada di depan gue. Salam Liverpool, Bristers. Gue Liverpool, YNWA. Gue suka banget Fernando Torres, dan gue benci banget saat dia pindah ke Chelsea. Tuh nightmare banget buat gue. So itu jawabannya, Fernando Torres ya. Aduh, Cici Hits satu ini, THL Thalia. Tolong dijelaskan gimana caranya menjadi Koko Hits. Kok gue yang dibalikin pertanyaannya? Jelas-jelas yang hits Cici satu ini. Cici, kamu itu hits Cici. Cuma mungkin setelah 5 tahun terpenjara ya, mungkin sudah waktunya kamu berkreasi, keluar, dan ya bereksperimen lagi ya, cari pengalaman baru. Kamu tuh lebih hits tahu dari aku. Jangan bilang aku Koko Hits. Bristers, ini juga Thalia. Ini Thalia ex-member JKT48. Kalau kalian pengen nonton juga ada di channel. Langsung cek aja ke channel gua, bisa dilihat semuanya. Ini yang tadi gue sebutin juga, Cat Agustin, Thalia, Jejo, Benny Lims, Melvin Tenggara, semuanya ada di channel gua. Jadi kalau kalian mau tahu pengalaman hidup mereka, langsung aja ke channel gua, langsung ditontonin satu-satu. Ceritanya unik-unik dan wow, luar biasa. Pasti dapat gambaran ternyata nggak semudah itu menjadi seorang influencer probably ya. Ya ampun. Ini pertanyaan dari istri gue sendiri, Bristers. Hai Felicia J. Setelah interview banyak orang, pelajaran hidup yang paling berkesan apa? Bagi-bagi dong. Pelajaran hidup yang paling berkesan itu menjadi suami kamu. Menjadi suami kamu aku belajar banyak hal tahu. Enggak lah, ini itu salah satu yang membuat gue belajar. Tadi gue juga udah bilang, memiliki keluarga itu membuat perubahan, banyak banget perubahan hidup gue. Secara positif tentunya ya. Nah kalau interview banyak orang, balik lagi gue juga dari sekian banyak orang yang sudah gue ajak podcast, gue belajar kalau semua orang itu berjuang. Kesuksesan tidak akan datang dengan mudah, dengan gampang, tidak akan datang dari langit jatuh begitu aja, enggak. Semuanya adalah proses, semuanya butuh perjuangan. Dan buat Bristers di rumah yang lagi nonton sampai menit sekarang ini, apapun yang kalian lakukan, kalian harus positif, kalian harus yakin
Jatuh bangun itu biasa, yang penting kalian tidak boleh patah semangat. Maju terus, pantang mundur. Oke? Ya ampun, ini lagi si Koko 1 ini. Nextnya dari Edi Vertiu. Koko Edi juga ada di channel gua, bisa nonton. Ini jagoannya perkulitan interior mobil dan segala hal dengan kulit. Lo bisa kontak dia. Dan terakhir gue belajar ikan dari dia. Hebat banget nih orang. Dia pintar banget cari peluang ya. Wah, malah dia nanya ke gue begini, Bristers, bagaimana cara memulai sesuatu yang baru di luar dari kebiasaan kita selama ini menurut Bro Albert? Memulai kebiasaan baru itu langkah pertama menurut gue ya kok. Kita harus berani dulu. Berani ambil resiko, berani mengambil keputusan untuk segala sesuatunya. Karena apapun yang kita bicara kebiasaan baru itu pasti di luar zona nyaman kita. Itu sudah pasti sudah pasti tidak sesuai apa yang kita pikirkan lah. Cuma dengan kita memaksa, ambil contoh gue podcast ini, gue nggak pernah kepikiran gue akan menjadi seorang podcaster. Gue cuma berpikiran target gue apa, tujuan gue untuk membuka pikiran banyak orang, memberikan pandangan baru buat orang-orang di luar sana. Gua ngobrol sama tim support, hajar, udah rutinin, jalanin terus. Kepercayaannya nih ya, selama 2 minggu lu melakukan hal yang sama, itu akan menjadi kebiasaan baru buat kita. Selama 2 minggu kamu bangun jam 5 pagi, udah pasti akan jadi kebiasaan. So, thank you Ko Edi sudah bertanya tadi ya. Ini bagus banget nih pertanyaannya buat Bristers juga. Jadi semuanya punya perspektif baru ya tentang kebiasaan ya. Pokoknya jangan takut merubah kebiasaan. Berani keluar dari comfort zone. Karena di zona nyaman kalian tidak akan belajar apapun. Next, wah dari Cici apa ya ini ya? Bukan Cici sih sebenarnya, Dede. Ini anak aktif banget di university-nya. So, ini namanya, gue bacanya gimana nih? Zaza Agus Mantara. Hai Sa, apa kabar sama Re? Pertanyaan dia, dari segala banyak macam bidang dan konten, kenapa akhirnya memilih untuk terjun ke dunia podcast? Cerita dong awal mulanya bisa kepikiran bikin podcast. Oh, ini mirip sama pertanyaan tadi dong. Pertanyaan tadi dari Kristandi ya. Ya jawabannya karena gue pingin membantu anak muda memiliki perspektif baru dengan cara meng-share pengalaman hidup seseorang, pengalaman hidup orang-orang yang mungkin di mata kita juga sudah terkenal atau sudah berhasil. Mungkin secara tidak langsung bisa membantu, bisa kasih knowledge yang baru ya buat kita semua. Jadi kita nggak terlalu kaku lah, jadi fleksibel dan ya dengar pengalaman hidup orang enak banget nggak sih? Kayak dulu kita mau berjuang ngerjain sesuatu tapi kita bingung harus melangkahnya seperti apa. Mungkin ini juga bisa jadi bantuan buat kalian anak muda di luar sana. Oke, thank you ya Sa udah nanya. Ya ampun, Cici Makeup satu ini. Hai Vina Ngoy. Halo Valen, apa kabar? Ini dia juga baru saja berkeluarga, anak pecinta olahraga, gym freak ini. So, pertanyaannya, apa aha moment? Oh, ini bahasa yang cuma gue sama dia yang tahu lah. Saking seringnya gue ngobrol sama dia nih. Apa aha moment sampai bisa bikin podcast and YouTube? Ini apa aha moment itu jadi Bristers kayak aha terus ada lampunya gitu. Oke? Nanti editor nanti pasangin lampu ya di sini ya. Nih di sini nih, oke? Gue ulangin ya. Aha. Anjir gak ada Bang. So, aha moment gue ya kenapa tiba-tiba kepikiran bikin ya? Karena gue merasa ya itu tadi mungkin sama ya, karena mentalitas gue bener-bener kepikiran anak muda.
Kenapa gue kerucutin ke anak muda? Oke, kita ambil yang gambaran lebih besarnya ya. Gue sebelum mikirin anak muda ini, gue berpikir untuk aha momennya tuh di saat karena pandemi, lo duduk, lo termenung, lo merenungkan apa yang mau lo lakukan karena saking bosennya. Dan tiba-tiba gue kepikiran kayak aha momen ini jadi tuh lebih ke arah gue mau ngapain sih, dan gue hidup ini kan ya you only live once. Gue pengen hidup gue setidaknya bermanfaat. Mungkin dengan berbagai cara, gimana caranya, mungkin bantu orang. Tapi gue pingin sesuatu yang lebih gitu. Jadi ibaratnya gue berpikir dalam skala yang lebih besar, apa yang kemampuan gue bisa lakukan. Gue menggambar, kayaknya gue gak bisa menghibur semua orang, gue gak bisa bantu semua orang. Dan akhirnya gue terlintas, kenapa gue gak sharing temen-temen gue punya pengalaman hidup aja. Jadi misalnya A, B, C punya cerita berbeda-beda kan seru untuk didengar ya. Dan jadi masukan buat anak muda juga. Dan gue yakin, gue berprinsip, mungkin lingkaran gue segini nih, Bristers ya. Lingkaran gue segini. Terus kalau misalnya dengan bantuan lingkungan gue, teman-teman gue dengan cerita-cerita mereka, mungkin akan ada lingkaran segini yang terbantu akan cerita dari podcast-podcast gue yang udah gue buat. Harapannya itu. Dan mungkin itu aha moment juga buat gue ya. Wow, thank you Valen udah nanya ya. Kamu sama, wow, last but not least, Claudia Novira. Siapa sih yang gak kenal Cici satu ini? Hai Claudi. Masih suka goes gak Claudi? So, pertanyaan dia, what's the most important thing that life has taught you? Wow, the most important thing. Ini deep banget ya pertanyaannya ya. Hidup itu perjuangan ya menurut gua. Itu yang gua rasakan selama ini. Gue berkarya, kalau ya balik lagi nggak ada sesuatunya halnya yang instan, tidak ada semuanya yang praktis di dunia ini maksudnya. Dan gue belajar untuk bisa memposisikan diri gue, bisa memandang sesuatu hal dengan berbagai perspektif berbeda. Karena ya semua orang memiliki sifat-sifat berbeda. Itu yang gue belajarin terus ya. Sampai akhirnya gue sekarang, gue jujur kalau pada Bristers pada nonton podcast gue sebelumnya, gue pernah bilang di salah satu podcast, gue sampai mempelajari tentang kemanusiaan. Gue bukan psikologi, tapi gue suka mempelajari kemanusiaan karena gue benar-benar belajar untuk respect satu sama lain. Dan gue yakin bentuk respect itu adalah hal tertinggi dalam sebuah hubungan ya antar manusia. Jadi gue belajar kalau semua orang punya masalah, hidupnya masing-masing punya problemnya, semua orang beda-beda. Dan ya itu, be respectful. Karena kalian tidak pernah tahu apa yang orang lain hadapi. Dan itu yang gue pelajarin. Lo harus respect sama orang. Thank you Claudi, lo revise what's the most important thing yang sudah gue pelajarin dalam hidup. Thank you banget ya. Oke, that's a wrap for now. Nanti gue bikin Q&A lagi yang belum gue jawab, sorry, tapi nextnya pasti gue jawab ya. Kalian follow aja Instagram gue, subscribe YouTube gue. Nanti kalau ada Q&A-nya, kalian akan selalu ke-update kan. Tinggal langsung tulis saja pertanyaannya, ya nanti gue jawabin deh. Pokoknya no worries at all, oke? Jangan lupa pokoknya tonton terus, support gue di podcast ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman. Soalnya ya mungkin teman-teman anak muda juga pengen ada pelajaran baru, bisa aja nonton di sini. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. So, see you di video berikutnya. AP sign out. Salam ruang jeda. Bye bye.